pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapan hari ini mendapat kesempatan untuk menemani kalian daripada sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi hari ini kita ingin mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita sama-sama membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul It's a Great Day to Praise the Lord. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertama hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari, karena saat teduh adalah jenis ibadah sehari-hari. Adik-adik, hanya dengan memelihara saat teduh yang lama setiap harinya, kita baru dapat melahirkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan juga firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari
dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh setiap hari. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan dan juga renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat dan juga ayat yang ke-10 dengan tema tetap setia. Adik-adik, sebagai ayat hafalan dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Kau Telah Memilihku. Jagoan Kristus, banyak hal menjijikan ada di sekitar kita ya. Namun sesuatu yang dianggap jijik oleh satu orang itu belum tentu ya dianggap jijik oleh orang lain. Adik-adik, dusta dapat dilakukan oleh semua orang. Orang yang suka melakukannya akan ketagihan walaupun tahu itu salah. Pemazmur mengajak kita
untuk kembali pada ajaran firman Tuhan yang selalu mendorong untuk hidup dalam kejujuran, terbuka, dewasa. Jangan sampai kita jadi orang yang ketagihan melakukan hal menjijikkan di hadapan Tuhan dan sesama. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita, yaitu Alkitab Buku Terindah. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan ikuti gaya kakak yang di depan. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, kakak ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami hendak membacakan firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan baik. Bantu kami untuk mengenali dan firman dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi pikiran kami dan memberikan dalam hati kami cinta yang lebih besar bagi-Mu dan bagi orang lain di dalam keluarga kami dan juga di dunia saat kami membaca firman-Mu ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita diambil sesuai dengan Almanak Naskah GKE, yaitu diambil dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi kakak ulangi, dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-12, dengan dua judul perikop. Untuk perikop yang pertama, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia, dan perikop yang kedua, janji tentang keselamatan. Demikian bunyi pembacaan kita. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyiapkan Lo-ruhama,
Mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar dari Yizreel itu. Ayat yang terakhir, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Sabda Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adikku, jagoan Kristus ibarat hidangan. Setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan harus dipilih dan juga dipertimbangkan dahulu masa-masa sebelum disajikan kepada orang lain. Tujuannya jelas, yaitu supaya orang lain yang mendengar perkataan atau melihat tindakan kita menjadi berkat. Sayangnya kenyataan menunjukkan kalau banyak orang justru tidak melakukannya. Mereka sembarangan dalam berkata-kata dan juga sembarangan dalam bertindak, sehingga banyak orang sakit hati, marah, dan juga terluka karenanya. Pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk lebih bijaksana dalam bersikap. Mari lakukan hal tersebut supaya kelak tidak ada penyesalan di hati kita. Adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Adik-adik kakak undang untuk berdiri dulu ya. Yang harus kita lakukan adalah dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ayo sekali lagi kakak ajak ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, adik-adik, ayo kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan judul lagu Pertolongan-Mu. Kaulah jawaban hidupku.
Tuhan melalui cerita Alkitab, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan membuka mata hati rohani kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nabi Hosea adalah nabi Tuhan yang hidup di kerajaan Israel Utara. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan bernama Gomer. Gomer adalah seorang perempuan yang tidak setia. Hosea pun taat dan menikah dengan Gomer. Melalui pernikahan Hosea, Tuhan bermaksud menunjukkan bagaimana bangsa Israel yang berdosa itu tetap dikasihi oleh Tuhan. Apa dosa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka melakukan kejahatan dan kekerasan karena mereka menolak untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Mereka tidak setia pada Tuhan, menyembah berhala, dan berusaha mengandalkan kekuatan bangsa lain, yaitu Mesir dan Asyur. Memang, bangsa Israel seolah berdoa dan beribadah kepada Allah, tetapi semua hanya pura-pura dan tidak dari hati. Gomer pun melahirkan 3 anak. Nama ketiga anak itu adalah tanda-tanda nubuat apa yang akan terjadi pada Israel. Anak pertama, laki-laki, dinamai Yizreel, artinya Allah mencerai-beraikan. Anak kedua, perempuan, dinamai Lo Ruhama, yang artinya tidak disayangi. Anak ketiga, laki-laki, dinamai Lo Ami, artinya bukan umatku. Seperti bangsa Israel yang tidak setia, Gomer pun pergi meninggalkan Hosea. Setelah itu, Gomer ternyata malah jatuh melarat, bahkan harus menjual diri sebagai budak. Keadaan Gomer yang menderita menggambarkan kesusahan bangsa Israel akibat dosa mereka. Mereka akan diserbu oleh Asyur dan mengalami penderitaan dalam pembuangan. Tetapi Allah menjanjikan keselamatan, yaitu suatu saat orang Yehuda dan Israel akan kembali berkumpul bersama, mengangkat seorang pemimpin dan tinggal di negeri mereka. Ketika itu, Yizreel akan bermakna Allah menabur umatnya di negeri mereka sendiri. Allah juga akan menyayangi kembali Lo Ruhama menjadi Ruhama atau yang disayangi, dan mengakui Lo Ami menjadi Ami atau umat Tuhan. Sebagai gambaran besarnya kasih setia Tuhan, Tuhan berfirman kepada Hosea untuk kembali mencintai Gomer. Hosea pun membayar sejumlah uang supaya Gomer bisa dibebaskan. Setelah itu, Hosea kembali berdamai dengan Gomer dan mengingatkannya agar menjadi istri yang setia. Hosea pun terus mengingatkan bangsa Israel juga untuk bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah juga merindukan Israel untuk kembali hidup dalam persekutuan yang indah bersamanya. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Allah Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan menyanyi bersama lagu pujian
hendaklah masing-masing memberi. Adik-adikku yang ada di rumah, jargon Kristus dalam hidup pasti ada saja hal yang tak bisa kita kendalikan, benar tidak? Ya, tiba-tiba saja terjadi masalah, rencana tidak berjalan seperti yang kita mau. Dalam keadaan demikian, mari adik-adik jangan hanya mengeluh ataupun marah-marah atau menyalahkan keadaan. Terlebih lagi ya, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Adik-adik, tapi pikirkanlah apa yang masih bisa kamu lakukan saat dalam keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Maka masalah tadi bukan menjadi hal yang merugikan, tetapi membawa kita kepada pengalaman baru atau pengalaman yang mengejutkan. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa-Mu. Sesungguhnya kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Segalanya dapat berjalan lancar. Kami tahu tanpa bantuan Tuhan semuanya sia-sia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi Ampuni Aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa.
tentang protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jumat di KE Parapa, Resort di KE Palangkaraya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.